Kelompok 5 Arbitrase dan ADR. Nama kelompok: Anas Surya, Fajar Surya, Farika, Alif Nur, Diah Karunia, Ahmad Syafi'i, Sinta Bella. Arbitrase internasional adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa internasional yang sering dilakukan oleh para pelaku bisnis dari berbagai negara serta antar investor asing dan negara. Itu adalah konsensus, netral, mengikat, dan cara pribadi dan dapat diberlakukan untuk penyelesaian perselisihan internasional yang biasanya lebih cepat dan lebih murah daripada proses pengadilan domestik. Putusan dalam arbitrase internasional. Dalam pasal 1, angka 9 Undang-Undang Arbitrase berbunyi, putusan arbitrase nasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar hukum RI atau putusan lembaga arbitrase perorangan yang mengatur ketentuan hukum Republik Indonesia. Dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Contoh, perkara arbitrase antar perusahaan Indonesia dengan Australia, perjanjian yang disepakati bersama, penyelesaian sengketa yang ada di Singapura International Arbitration Center atau SIAC. Dengan demikian, kedudukan putusan SIAC tersebut menurut Undang-Undang Arbitrase termasuk dalam kategori putusan arbitrase internasional. Putusan arbitrase internasional memiliki perbedaan tersendiri dengan putusan arbitrase nasional, di mana dalam putusan arbitrase internasional memiliki asas teritori. Yang tersebut sangat ditekankan di sini. Selain itu, masalah pengaturan sebenarnya sudah diatur dalam Konvensi New York 1958 mengenai arbitrase internasional yang juga diterima di Indonesia dengan dimasukkannya pengaturan arbitrase internasional dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut. Meski dalam putusan arbitrase nasional memiliki 3 hukum sekaligus yang digunakan untuk menentukan putusan arbitrasenya. Selain itu, arbitrase internasional memiliki fungsi menangani sengketa-sengketa tertentu antar pihak yang memiliki kewarganegaraan berbeda. Putusan arbitrase bersifat final dan binding, yang artinya tidak dapat dibanding atau kasasi. Putusan arbitrase nasional dapat dilaksanakan di wilayah hukum RI dengan adanya syarat putusan arbitrase dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase suatu negara dengan negara Indonesia terikat perjanjian baik secara bilateral maupun multilateral. Putusan arbitrase terbatas pada putusan menurut ketentuan umum perdagangan. Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuator dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan arbitrase nasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah mendapatkan eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Arbitrase nasional dapat digunakan untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang dianggap sebagai arbitrable, istilah yang cukupannya bervariasi dari suatu negara ke negara, tapi termasuk sebagai bagian besar sengketa komersial. Hukum acara arbitrase internasional, yaitu proses persidangan arbitrase internasional
pada hakikatnya sama dengan proses persidangan di pengadilan perdata, yaitu memberi kesempatan pada pihak pemohon dan termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya di hadapan arbiter atau majelis arbitrase terkait dengan sengketa di antara mereka agar dapat diputus oleh arbiter atau majelis arbiter tersebut. Selanjutnya, proses arbitrase internasional. Tahap 1 yaitu memulai proses arbitrase. Tahap kedua, penunjukan arbiter atau majelis arbitrase. Tahap ketiga, sidang pertama. Tahap keempat, jawab-jawab tertulis dan pembuktian. Tahap 5 yaitu pembuktian dengan saksi. Tahap 6 yaitu hearing atau evidentiary hearing. Tahap 7 yang terakhir yaitu penyampaian kesimpulan. Arbitrase tradisional. Arbitrase tradisional merupakan suatu proses sinkron dalam hal para pihak membutuhkan koordinasi dan terkadang perbuatan yang dilakukan secara bersamaan. Arbitrase tradisional ataupun modern dapat dilakukan jika terdapat perjanjian para pihak yang bersangkutan dan juga dapat mengajukan penyelesaian melalui arbitrase setelah sengketa muncul. Arbitrase tradisional juga merupakan putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim arbitrase baik dalam putusan sela maupun putusan mengikat. Sementara perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui jalan damai. Putusan arbitrase tidak dapat dibanding atau dikasasi. Hal ini, arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa-sengketa non-ligitasi yang putusannya harus dilakukan secara sukarela. Selain itu, arbitrase tradisional hanya bisa meliputi tradisi yang ada di negara tersebut dan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah tradisional yang di wilayah tersebut. Arbitrase nasional. Arbitrase BANI yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di BANI yang didasarkan pada perjanjian arbitrase sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam ini, sengketa para pihak akan diperiksa dan diputus oleh arbitrase tunggal atau majelis sesuai peraturan dan acara arbitrase BANI sebagaimana sebuah putusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan arbitrase nasional pelaksanaannya diatur dalam pasal 59-64 Undang-Undang Arbitrase. Tahapan yang pertama, pendaftaran putusan arbitrase ke pengadilan negeri oleh arbiter atau kuasanya. Yang kedua, pemohonan eksekusi kepada panitera pengadilan negeri. Atas permohonan ini, ketua pengadilan negeri akan mengeluarkan penetapan menerima atau menolak pelaksanaan eksekusi. Setelah ada penetapan ini, maka putusan arbitrase tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan arbitrase merupakan surat permohonan penyelesaian sengketa melalui BANI diajukan oleh pemohonan kepada BANI dengan menggunakan peraturan yang memuat tuntutan pemohonan kepada termohon. Penyelesaian suatu sengketa perlu adanya kedua pihak yang bersengketa. Secara umum, prosedur yang perlu dilakukan untuk proses arbitrase yaitu yang pertama pendaftaran. Sebagai tahap awal, permohonan dapat mengajukan pendaftaran arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase kepada sekretariat lembaga arbitrase yang dipilih para pihak. Yang kedua, permohonan mengadakan arbitrase. Dalam mengajukan permohonan perlu adanya isi, yaitu nama, alamat para pihak antara pihak yang bersengketa, fakta, dasar hukum kasus, rincian permasalah, tuntutan atau nilai tuntutan.
ketiga, adanya dokumen. Permohonan harus melampirkan salinan otentik yang terkait dengan sengketa serta dokumen lain yang relevan. Keempat, penunjukan arbiter. Penunjukan arbiter dapat diserahkan kepada Ketua BANI atau melalui pengangkatan Ketua Pengadilan Negeri. Yang kelima, adanya biaya arbitrase, harus disertai biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran dibayarkan saat melakukan permohonan sebesar 2 juta. Sedangkan untuk biaya administrasi lebih beragam tergantung besar tuntutannya. Pengajuan permohonan dan pendaftaran arbitrase. Permohonan arbitrase memuat sekurang-kurangnya beberapa hal berikut ini. Yang pertama, identitas lengkap para pihak, yaitu nama, alamat, beserta keterangan penunjukan atas kuasa hukumnya apabila memang diketahui telah menggunakan kuasa hukum. Yang kedua, uraian singkat mengenai duduk perkara yang menjadi dasar atau alasan pengajuan permohonan arbitrase, atau keterangan fakta-fakta yang mendukung permohonan arbitrase dan butir-butir permasalahannya. Yang ketiga, tuntutan, yaitu besarnya kompensasi dan lainnya. Yang keempat, bukti-bukti yang digunakan sebagai dasar pembuktian dari pemohon. Yang kelima, dalam surat permohonan arbitrase, pemohon harus melampirkan salinan naskah, akta perjanjian, atau nyatakan apabila terjadi suatu masalah akan menyelesaikan pada lembaga arbitrase. Dalam surat permohonan tersebut, pemohon dapat menunjuk seorang arbiter. Tanggapan pemohon. Apabila permohonan telah diterima oleh BANI, maka sekretariat harus menyampaikan atau salinan permohonan arbitrase dan dokumen-dokumen lampirannya kepada termohon dan meminta termohon untuk menyampaikan tanggapan tulisan yang batas waktunya maksimal 30 hari. Pembentukan majelis arbitrase, syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, berwenang atau cakap melakukan tindakan-tindakan hukum. Yang kedua, sekurang-kurangnya berusia 35 tahun. Yang ketiga, tidak memiliki hubungan keluarga berdasarkan perkawinan atau keturunan sampai dengan keturunan ketiga dengan para pihak bersengketa. Yang keempat, tidak memiliki kepentingan keuangan ataupun terhadap hasil penyelesaian arbitrase. Yang kelima, berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dan menguasai secara aktif bidang yang dihadapi. Yang keenam, tidak sedang menjalani atau bertindak sebagai hakim, jaksa, panitera pengadilan, atau pejabat pemerintah lainnya. Selanjutnya, pemeriksaan arbitrase. Setelah majelis hakim terbentuk, maka majelis tersebut akan memeriksa dan menyelesaikan sengketa tersebut antara pihak atas nama BANI sehingga dapat melaksanakan segala kewenangan yang dimiliki oleh BANI atas yang ada hubungannya dengan proses pemeriksaan dan pengambilan putusan terhadap sengketa tersebut. Kemudian setelah menerima berkas perkara, maka majelis arbitrase dapat membuat keputusan apakah akan memeriksa sengketa ini hanya dengan memeriksa berkas saja atau memanggil para pihak. Selanjutnya, penetapan putusan arbitrase. Adapun putusan arbitrase harus memuat hal sebagai berikut. Yang pertama, kepala putusan berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nama lengkap dan alamat para pihak. Yang ketiga, uraian singkat sengketa. Yang keempat, pendirian para pihak. Yang kelima, nama lengkap dan alamat arbiter. Yang keenam, pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa. Yang ketujuh, pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase. Yang kedelapan, amar putusan. Yang kesembilan, tepat dan tanggal putusan. Yang ke-10,
tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase. Penyampaian dan pendaftaran arbitrase. Dalam putusan tersebut, majelis menetapkan suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk menjalankan putusan tersebut. Majelis arbitrase juga menyampaikan putusan kepada para pihak dan selanjutnya 2 lembar salinan untuk BANI, yang mana salah satu salinan akan diserahkan ke pengadilan negeri guna didaftarkan. Selanjutnya, setelah didaftarkannya putusan, maka akan bersifat mengikat dan final pada para pihak. Para pihak yang menang dapat meminta pengadilan negeri untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan sengketa arbitrase tersebut. Bentuk penunjukan arbiter diatur dalam pasal 12 sampai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat menunjukkan arbiter tunggal atau majelis arbiter. Dalam arbiter tunggal, jika para pihak memilih arbiter tunggal, berarti penyelesaian perkara akan diperiksa dan diputus oleh satu orang. Adapun proses pengangkatan arbiter tunggal ini dilakukan oleh pemohon dengan mengusulkan nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal ini. Usulan ini dapat disampaikan pemohon dengan surat tercatat, telegram, dan email atau dengan buku ekspedisi. Majelis arbiter, pemohon dan termohon menunjuk arbiternya masing-masing dan selanjutnya kedua tersebut memilih ketiga sebagai ketua majelis. Apabila kedua tidak mencapai kata sepakat, menunjukkan ketua majelis ditetapkan oleh BAPMI dalam keadaan di mana hanya salah satu pihak saja yang menunjuk arbiter sedangkan pihak lain tidak melakukannya. Syarat untuk ditunjuk menjadi arbiter menurut pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Arbitrase ada 5 syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk ditunjuk atau diangkat menjadi arbiter. Yaitu yang pertama, cakap dalam melakukan tindakan hukum. Yang kedua, berumur paling rendah 35 tahun. Yang ketiga, tidak mempunyai hubungan keluarga, saudara atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa. Yang keempat, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase. Yang kelima, memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Proses pemeriksaan dan tenggang waktu. Proses pemeriksaan perkara dalam arbitrase tidak jauh berbeda dengan proses pemeriksaan perkara perdata. Hukum acara yang berlaku diatur pada pasal 27 sampai 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Para pihak diberi kebebasan untuk menentukan sendiri acara yang mereka kehendaki dan kehendak tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Kemudian, prosedur pemeriksaan di arbitrase pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan pengadilan karena sama-sama menerapkan mekanisme adjudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pada prinsipnya perkara arbitrase melalui 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pemeriksaan, dan tahap pelaksanaan. Selanjutnya, prosedur beracara arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Persetujuan harus dimuat dalam dokumen yang ditandatangani pihak yang bersengketa. Jumlah arbiter harus ganjil. Pengajuan permohonan harus tertulis. Salinan surat disampaikan termohon dengan disertai perintah bahwa termohon harus memberikan jawaban tertulis paling lama 14 hari. Penyelesaian sengketa dapat melalui lembaga arbitrase internasional maupun nasional. Pemeriksaan dilakukan secara tertulis terkecuali disetujui para pihak. Dalam sidang arbiter terlebih dahulu mengusahakan damai. Bila berhasil, arbiter membuat akta perdamaian. Bila tidak berhasil, pemeriksaan sengketa dilanjut. Hal penting yang terdapat dalam proses pemeriksaan diatur dalam undang-undang, di antaranya pemeriksaan dilakukan secara tertutup, menggunakan bahasa Indonesia, mendengarkan para pihak,
bebas menentukan arbiter dan ketentuan beracara, pemeriksaan harus tertulis, serta pemeriksaan harus selesai paling lambat 180 hari. Kemudian tenggang waktu. Dalam Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor per 02 PANI 09/2016 tentang peraturan dan acara berarbitrase pasal 32 ayat 3, yaitu jangka waktu pemeriksaan arbitrase meliputi A. Dewan Pengurus menyerahkan berkas permohonan arbitrase kepada arbiter melalui sekretaris supaya dapat segera ditetapkan sidang pertama. Kemudian B. Jangka waktu pemeriksaan adalah 45 hari terhitung sejak tanggal pengangkatan arbitrase sampai dengan ditutupnya pemeriksaan. Yang C. Arbiter berwenang memperpanjang jangka waktu tersebut paling lama 20 hari lagi. Yang terakhir adalah poin-poin lainnya. Yang pertama, pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu 180 hari sejak majelis arbitrase dibentuk dan dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak. Yang kedua, atas perintah arbiter atau permintaan para pihak dapat diminta keterangan dari ahli, saksi, atau para ahli. Yang ketiga, putusan arbiter diambil berdasar ketentuan hukum. Putusan arbiter bersifat final dan mengikat, serta selanjutnya putusan tersebut didaftarkan ke panitera pengadilan negeri setempat dengan diberikan catatan dan tanda tangan bagian akhir oleh panitia pengadilan negeri dan arbiter yang menyerahkan. Kemudian ini sumber materi yang menjadi acuan dalam pembuatan PowerPoint. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.